Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurfadila Oktavia dengan NIM 91C21024, Prodi Reka Medis dan Informasi Kesehatan Politeknik Medika Farma Husada Mataram. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang luka bakar atau burns dan frostbite. Jadi, luka bakar adalah kerusakan jaringan permukaan tubuh yang disebabkan oleh panas pada suhu tinggi yang menimbulkan reaksi pada seluruh tubuh atau sistem metabolisme. Luka bakar adalah suatu trauma yang disebabkan oleh panas, arus listrik, bahan kimia, dan petir yang menguasai mukosa dan jaringan yang lebih dalam. Masuk pada etiologi luka bakar. Luka bakar dikategorikan menurut mekanisme injurinya meliputi 4. Yang pertama adalah luka bakar dermal. Luka bakar dermal adalah luka bakar yang disebabkan oleh hantaran panas. Jadi luka bakar ini adalah luka bakar yang disebabkan oleh benda yang panas, misalnya seperti logam, kemudian api, kemudian cairan panas yang menyentuh objek-objek atau mukosa pada kulit. Yang kedua adalah luka bakar kimia. Luka bakar chemical atau kimia adalah disebabkan oleh kontaknya jaringan kulit dengan asam atau basa. Konsentrasi zat kimia, lama kontak dan banyaknya jaringan yang terpapar menentukan luas injuri karena zat kimia ini. Yang ketiga adalah luka bakar elektrik. Luka bakar elektrik adalah luka bakar yang disebabkan oleh panas yang digerakkan dari energi listrik yang dihantarkan melalui tubuh. Berat ringannya luka dipengaruhi oleh lamanya kontak, tingginya volts, dan cara gelombang listrik itu sampai mengenai tubuh. Yang keempat, luka bakar radiasi. Luka bakar radiasi. Luka bakar radiasi disebabkan oleh terpapar dengan sumber radioaktif. Tipe injuri ini seringkali berhubungan dengan penggunaan radiasi ion pada industri atau sumber radiasi untuk keperluan terapeutik. Masuk pada patofisiologi luka bakar. Pada luka bakar yang luas, lebih dari 30% dari total area permukaan tubuh akan terdapat suatu respon peradangan yang signifikan. Keadaan ini menyebabkan meningkatnya kebocoran cairan dari pembuluh kapiler. Selanjutnya yaitu klasifikasi luka bakar. Luka bakar dapat dibedakan menjadi 3 fase. Yang pertama fase akut, yang kedua fase subakut, dan yang ketiga fase lanjut. Pada fase akut atau fase awal atau fase shock, dalam fase awal penderita akan mengalami ancaman gangguan atau airway atau jalan nafas, kemudian mekanisme bernafas dan sirkulasi. Pada fase selanjutnya yaitu fase subakut, berlangsung setelah fase shock terjadi. Masalah yang terjadi adalah kerusakan atau kehilangan jaringan akibat kontak dengan sumber panas. Yang ketiga, fase lanjut. Jadi fase lanjut akan berlangsung hingga terjadinya maturasi parut akibat luka dan pemulihan organ-organ fungsional. Problem yang muncul pada fase ini adalah penyulit berupa parut yang hipertrotik, keloid, gangguan pigmentasi. Klasifikasi luka bakar berdasarkan kedalaman luka bakar. Yang pertama, luka bakar derajat 1 atau superficial. Jadi luka bakar ini memiliki ciri yang pertama kerusakan terjadi pada epidermis, kemudian yang kedua tampak merah dan kering seperti luka bakar matahari, kemudian yang ketiga tidak dijumpai lepuh, kemudian yang keempat nyeri karena ujung-ujung syaraf sensorik teriritasi. Yang kedua adalah luka bakar derajat 2 atau superficial juga. Kemudian luka bakar superficial 2 ini memiliki ciri yang pertama, kerusakan mengenai bagian superficial dari epidermis. Kemudian yang kedua, merah dengan lepuh yang jelas, pucat dengan tekanan, organ-organ kulit seperti folikel rambut, kelenjar keringat. Luka bakar derajat 2 atau deep. Ciri daripada luka bakar derajat 2 ini yang pertama, kerusakan mengenai hampir seluruh bagian dermis. Yang kedua, kuning atau putih, lebih tidak pucat, mungkin melepuh. Kemudian yang ketiga, agak kering,
sensasi tekanan dan tidak nyaman, parut atau kerut. 3. Luka bakar derajat 3. Ciri dari luka bakar derajat 3 yang pertama, kerusakan meliputi seluruh lapisan dermis dan lapisan yang lebih dalam. 2. Kaku dan putih atau coklat tidak pucat. 4. Luka bakar derajat 4. Ciri-ciri luka bakar tersebut yang pertama, meluas ke seluruh lapisan kulit dan lapisan lemak atau otot dan tulang yang ada di bawahnya. Warnanya hitam, hangus, dan eskar, kering dan tidak nyeri, kemudian diperlukan eksisi, kemudian amputasi, gangguan fungsional yang signifikan, dan dalam beberapa kasus terjadi kematian. Walsh membagi tubuh atas bagian 9% atau kelipatan 9 yang dikenal dengan nama Rule of Nine. Jadi yang pertama, kepala dan leher 9%, yang kedua, ekstremitas atas kanan 9%, yang ketiga, ekstremitas atas kiri 9%, 4. Torso atau dada, perut, punggung, bokong 36%, 5. Ekstremitas bawah kanan 18%, 6. Ekstremitas bawah kiri 18%, 7. Genitalia 1%. Selanjutnya yaitu frostbite. Istilah medis yang digunakan untuk menggambarkan kondisi di mana jaringan tubuh, khususnya kulit dan jaringan di bawahnya, mengalami kerusakan akibat paparan suhu yang sangat rendah, yang dapat menyebabkan pembekuan dan kerusakan jaringan. Frostbite terjadi ketika suhu tubuh turun di bawah suhu beku dan aliran terhenti pada ke area yang terkena, dan dapat menyebabkan kematian jaringan. Pada frostbite, ada yang dikenal dengan frostnip. Jadi, frostnip merupakan bentuk frostbite yang paling ringan. Kerusakan pada kulit tidak terjadi secara permanen. Secara umum, gejala frostnip meliputi warna kulit kemerahan dan terasa dingin. Kulit terasa nyeri seperti ditusuk oleh jarum-jarum. Gejala ini paling terasa ketika kulit dihangatkan. Jika dibiarkan, kulit akan terasa kebas. 2. Superficial frostbite. Frostnip yang dibiarkan akan berkembang menjadi superficial frostbite. Pada tahap ini, kerusakan kulit semakin serius dengan gejala-gejala sebagai berikut. Yang pertama, kulit menjadi pucat, kemerahan, dan kebiruan. 2. Kulit terasa kasar dan keras karena kristal-kristal es mulai terbentuk di kulit. 3. Kulit kemudian menjadi hangat dan membengkak. Gejala ini menandakan jaringan mulai rusak. Yang selanjutnya yaitu, bila dihangatkan, kulit akan terasa nyeri seperti terbakar, serta muncul kantung berisi cairan pada permukaan kulit. 3. Otot atau sendi pada area frostbite yang tidak dapat digerakkan. 4. Jika dihangatkan, bisa berbentuk kantung besar berisi cairan di permukaan kulit. Patofisiologi frostbite. Kontriksi pembuluh darah. Ketika tubuh terpapar suhu rendah, pembuluh darah, kulit, dan jaringan di bawahnya akan mengalami kontriksi atau penyempitan. Ini adalah upaya tubuh untuk menjaga panas dan mengurangi paparan suhu rendah ke jaringan dalam. Selanjutnya, perubahan sirkulasi darah. Akibat kontriksi pembuluh darah dan pembekuan cairan tubuh, aliran darah ke area yang terkena menjadi sangat terbatas atau bahkan terhenti. Ini menyebabkan kurangnya oksigen atau nutrisi yang dibutuhkan oleh jaringan, yang akhirnya mengakibatkan kematian sel dan jaringan. Selanjutnya, kematian jaringan. Akibat pembekuan, kontriksi pembuluh darah, dan kurangnya suplai oksigen, sel dan jaringan akhirnya mengalami kematian. Kematian jaringan ini dapat menyebabkan gangren atau pembusukan jaringan dan memerlukan tindakan medis secara segera, termasuk amputasi jika kondisi sangat serius. Demikianlah pemaparan materi dari saya, semoga bermanfaat. Untuk lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.